di dunia saat dia sudah muncul tak lama, namun walaupun saat dia muncul hanya sebentar, tidak ada satu kota pun di muka bumi melainkan Dajjal bisa mendatanginya dan memurtadkan orang yang ada di dalamnya. Manusia-manusia yang berkumpul di tiap-tiap kota di seluruh dunia saat Dajjal datang, mayoritas sujud menyembah Dajjal, dan mereka akan menjadi penghuni neraka jahanam kekal di dalamnya selama-lamanya. Ini Dajjal. Baik, tanda besar kiamat yang ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh dan seterusnya saya tak usah bahas dulu malam ini, disebut aja nggak apa-apa. Baik ya. Tanda besar kiamat yang ketiga, dan ini jaraknya dibandingkan dengan dari Dajjal muncul dengan terjadinya tanda besar kiamat yang ketiga. Dajjal ini akan berakhir setelah dia muncul ya, hanya 1 tahun 2 bulan 2 minggu saja, lalu Dajjal mati dibunuh. Siapa yang membunuh Dajjal? Yaitu turunnya dari langit sosok Nabi ke-24 yang disimpan oleh Allah di langit dunia, di mana kata Rasulullah bersabda, waktu saya Isra Mi'raj, saya berjumpa dengan saudara saya Isa hayyan, dalam keadaan masih hidup, fisiknya, ruhnya, semuanya masih utuh, dan Isa disimpan dalam usia 33 tahun di langit dunia, nanti diturunkan ke bumi usia 33 tahun, di-onkan kembali usianya. Jadi dulu diangkat dalam usia 33, nanti diturunkan masih di usia 33, saat dia sampai di bumi, lanjut usianya berjalan. Ya. Nanti Nabi Isa alaihissalam meninggal dalam usia lebih kurang 40-an, Nabi Isa pun meninggal dunia. Jadi kaum muslimin, tanda besar kiamat yang ketiga adalah Nabi Isa turun dari langit. Misi pertama Nabi Isa membunuh Dajjal, kemudian mendampingi Imam Al-Mahdi, menyelesaikan semua fitnah dan masalah yang ada di muka bumi, kemudian mengislamkan seluruh orang Kristen sedunia. Sehingga wa in min ahlil kitab illa la yu'minanna bihi qabla mautih. Tidak seorang pun ahli kitab di akhir zaman, melainkan mereka benar-benar akan beriman kepada Isa alaihissalam sebelum Isa meninggal dunia. Jadi Isa meninggal dunia di dunia. Ya. Setelah turun, dia ajak semua orang Kristen masuk balik ke dalam Islam. Tidak ada satupun orang Kristen melainkan akan kembali beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Baik. Setelah Nabi Isa turun, beberapa bulan kemudian terjadilah tanda besar kiamat yang keempat. Apa itu? Yang disebut dengan keluarnya bangsa yang paling barbarian, bangsa yang paling brutal, bangsa yang paling haus darah, bangsa yang tidak punya perasaan, bangsa yang hobi membunuh, bangsa yang sangat jahat dan kejam, bangsa yang hobi perang. Siapa mereka? Allah ceritakan dalam surat Al-Kahfi, yaitu Ya'juj dan Ma'juj. Awas ya, ini seluruhnya manusia. Ini manusia, ini manusia, ini manusia. Jangan bilang dia dari planet lain. Jangan bilang ini makhluk dari UFO dan sebagainya. Ini anak keturunan Adam kaum muslimin, Ya'juj dan Ma'juj. Baik. Saya tidak akan bercerita panjang tentang Isa, Ya'juj, Ma'juj, masing-masing ada kajiannya sendiri-sendiri. Ya. Selanjutnya, setelah Ya'juj Ma'juj dibunuh oleh Allah berkat doa Nabi Isa alaihissalam, apa kata Rasulullah? Bangkai Ya'juj dan Ma'juj ini memenuhi permukaan daratan bumi. Saking banyaknya jumlah mereka. Kata Rasulullah, dalam setiap 1000 orang manusia, 999-nya adalah Ya'juj dan Ma'juj. Kalian yang manusia. Ya, saking banyaknya bangkai mereka. Dengan doa Nabi Isa, Allah pun menurunkan dari langit burung-burung raksasa yang leher mereka seperti unta, kata Rasulullah.
Burung itu menjadikan langit langsung menjadi gelap gulita, saking tebalnya langit oleh burung yang berlapis-lapis. Burung itu besar. Setiap satu ekor burung mengangkat bangkai-bangkai Ya'juj dan Ma'juj. Pertanyaan, di mana burung itu saat ini disimpan oleh Allah? Lalu kemana bangkai-bangkai Ya'juj dan Ma'juj itu dibuang oleh burung-burung tersebut? Jawabannya Allahu a'lam. Allah yang Maha tahu. Saya tak tahu, Rasulullah pun tak tahu. Yang jelas hadisnya Nabi berkata burung itu turun. Tersisalah di muka bumi bangkai, sisa-sisa dari serpihan bangkai yang yang sudah berulat. Bumi bau sebau-baunya. Nabi Isa pun kembali berdoa. Imam Mahdi mengaminkan, orang-orang beriman juga mengaminkan. Lalu Allah turunkan dari langit serentak hujan lebat. Hujan lebat selama 3 hari berturut-turut. Kemudian semua sisa-sisa bangkai dan bau-bau bulan belatung yang ada dibawa hanyut ke laut dan dihabisi oleh ikan-ikan. Maka bumi pun kembali menjadi bersih dan kinclong. Ya, setelah itu bumi kembali menjadi tenang, setenang-tenangnya. Tidak ada perang, tidak ada bencana, tidak ada kemiskinan, tidak ada kelaparan. Manusia hidup bagaikan dalam naungan surga. Benar-benar damai, damai sedamai-damainya. Inilah saatnya Islam kembali memimpin seluruh dunia, timur dan barat. Tidak pernah mendapatkan apapun kesusahan. Tidak ada perang, tidak ada bencana, tidak ada penyakit, tidak ada kezaliman, tidak ada kejahatan, tidak ada pembunuhan, tidak ada perampokan, tidak ada. Saking amannya, kata Rasulullah, seorang wanita akan jalan kaki seorang diri dari Hadramaut menuju ke Makkah melaksanakan ibadah haji tanpa rombongan, tanpa muhram. Aman pergi, aman pulang, aman dalam melaksanakan ibadah haji. Di masa setelah Ya'juj Ma'juj ini dihabisi oleh Allah, bumi kembali dipimpin oleh Islam. Dalam masa itu, kata Rasulullah, seluruh kekayaan di muka bumi akan Allah munculkan ke permukaan, sehingga tidak ditemukan satupun orang yang miskin. Orang yang berhak dari masyarakat enggak ada. Setiap orang kaya raya kaum muslimin. Ini adalah masa di mana Islam kembali memimpin. Yang jadi pemimpinnya siapa? Imam Al-Mahdi. Lalu Nabi Isa fungsinya sebagai apa? Sebagai penasehat spiritual istilahnya ya, sebagai mufti besar umat Islam, di mana khalifahnya adalah Imam Mahdi. Nabi Isa berfungsi sebagai mufti agungnya, gitu ya. Di masa ini terjadi tanda besar kiamat yang kelima. Apa itu? Di sini terbitlah matahari dari sebelah barat. Pernah dengar ini tidak? Ini tanda besar kiamat yang ke terbitlah matahari, saya singkat dengan TMB, terbit matahari dari barat, ya. Terbitlah matahari dari barat. Itu terjadi saat manusia di muka bumi sedang hidup dalam keadaan senang sesenang-senangnya. Tiba-tiba malam ini begitu panjang. Orang-orang beriman sudah bangunlah untuk tahajud. Puas tahajud sepuas-puasnya. Dia puas berdoa sepuas-puasnya. Dia lihat keluar masih gelap, ya. Lalu dia tambah lagi zikir. Kemudian dia sholat tahajud lagi. Sampai dia witir. Masih gelap juga. Kemudian imam kaum muslimin saat itu, kata Rasulullah, memerintahkan muadzin kumandangkan azan. Jam tangan udah nggak ada ketika itu, Pak. Sejak dari hantaman dukhon, sejak itu semua teknologi satupun. Pesawat ada Pak, tapi tinggal bangkai saja. Mobil masih ada, jam tangan masih ada, tapi tidak ada satu pun yang bisa dipakai lagi. Baik ya. Jadi sang imam kaum muslimin memerintahkan azan, dikumandangkan azan, kaum muslimin pun datang berduyun-duyun ke masjid kayak orang sholat Jumat. Kemudian qomat, setelah qomat sholat, zikir, doa. Tapi kaum muslimin dilihat keluar kok masih gelap, masih gelap. Balik lagi kaum muslimin pulang. Balik lagi kaum muslimin pulang. Lalu mereka tidur lagi, istirahat lagi. Kemudian mereka bangun masih gelap, tahajud lagi. Ya, ini adalah detik-detik tahajud terakhir ya. Tahajud lagi. Kemudian pergi lagi ke masjid, minta dikumandangkan lagi azan. Salat lagi berjamaah.
Setelah selesai zikir dan berdoa, masih gelap, balik lagi ke rumah, ya. Kemudian tidur lagi. Setelah itu bangun lagi tahajud, pergi lagi ke masjid, kumandang azan. Sampai seperti itu 3 kali, Pak. Kemudian barulah terbit matahari dari sebelah barat. Saat itu semua pintu tobat sudah ditutup. Saat itu orang yang ingin beriman sudah tidak bermanfaat imannya. Saat itu orang yang menyesal dengan dosa-dosa sudah tidak berguna lagi penyesalannya. Matahari terbit dari sebelah barat, tapi Syekh Imran Hussein, kenal dengan Syekh Imran Hussein? Seorang ulama dunia hari ini yang berdomisili di London. Beliau begitu percaya diri mengatakan bahwa yang dimaksud dengan matahari terbit dari arah barat itu bukanlah fisik matahari ini, tapi berarti Islam muncul nanti dan bangkit dari barat, dari Eropa, Amerika katanya. Saya dengan 100% berkata tanpa mengurangi rasa hormat kepada beliau. Beliau telah keluar dari ijma' para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ijma' para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah hadis sahih Imam Muslim. Rasulullah bersabda dalam hadis itu, fisik matahari ini yang saat ini menerangi kalian nanti di akhir zaman akan dipanggil oleh Allah dari tempatnya, lalu dia sujud di bawah arasy kepada Allah. Kalian yang ada di dunia merasakan gelap gulita selama 3 malam berturut-turut. Setelah itu Allah perintahkan matahari, kembali kamu ke tempat semula kamu berada, dan muncullah kamu dari tempat biasanya kamu tenggelam. Jadi tutup fisik matahari nggak boleh diartikan dengan Islam bangkit dari barat. Itu yang maksud dengan matahari terbit dari barat, nggak bisa. Ini ijma para ulama. Oke ya. Jadi matahari terbit sebelah barat hanya sehari saja, Pak. Naik matahari ke atas, bergerak sampai pertengahan kata Rasul, lalu matahari ini kembali bergerak ke arah barat, tenggelam normal seperti biasa. Besoknya terbit seperti biasa dari timur lagi. Tapi terbitnya matahari besok itu ternyata langsung disambut di waktu duhanya. Berarti ini langsung ya, nyambung ini. Hanya saja space waktu dari sini memang agak berjarak sedikit. Tanda besar kiamat yang ke-6, yaitu Allah ceritakan ini dalam surat An-Naml ayat 82. Jadi ini bukan khayalan, bukan dongeng, yaitu keluarnya binatang raksasa dari dalam perut bumi. Nama binatang ini Allah sebutkan dalam Al-Quran. Surat apa tadi? An-Naml ayat berapa? Ayat 82. Allah sebut namanya dengan Dabbatul Ardi. DA, Dabbatul Ardi, artinya binatang melata dari perut bumi. Binatang ini kata Rasulullah punya tangan dan kaki yang banyak. Binatang ini memiliki gerakan yang sangat cepat. Tetapi binatang ini santun dan ramah. Dia tidak membuat kehancuran, tidak juga membunuh, tidak membantai. Binatang ini cerdas, dan binatang ini menangkap seluruh manusia dengan tangan-tangannya yang banyak. Ditangkapnya dengan cepat. Binatang ini memegang tongkat Nabi Musa dan cincin Nabi Sulaiman. Binatang itu langsung tahu kalau ini orang-orang beriman, maka langsung cincin Sulaiman diusapkan 1 kali usap ke wajahnya. Wajah orang ini putih dan bersih, bercahaya. Kalau yang dia tangkap adalah orang kafir, tongkat Nabi Musa langsung diketokkan ke ubun-ubunnya, menghitam legamlah wajah orang tersebut. Setelah itu orang ini dilepaskan. Kata Rasulullah, binatang ini dengan cepat sekali mengelilingi bumi, menangkap manusia dan memberi tanda. Lalu kemunculan yang terakhir adalah dari perut bumi Mekah. Setelah misinya selesai, binatang ini kembali tenggelam ke dalam perut bumi, hilang seolah tidak pernah ada. Tapi manusia-manusia yang hidup dengan mudah saling tahu, ini orang beriman, ini orang kafir. Ini orang beriman, ini orang kafir. Dari mana? Dari wajah dan warna wajah. Ya. Setelah itu kaum muslimin, tanda besar kiamat yang ke-7 pun menyusul. Perhatikan saya buat tanda petak begini ya. Ini pertanda apa? Pertanda ini sesuatu yang besar menjadi penutup. Tanda besar kiamat yang ke-7 adalah angin yang lembut, baunya wangi kesturi, berhembus dari negeri Yaman. Anginnya lembut, sejuk,
baunya wangi kesturi berhembus dari negeri Yaman, dan kata Rasulullah angin ini dengan cepat membungkus bumi. Dengan cepat membungkus bumi. Tidak ada satupun orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun imannya hanya seujung kuku. Dan orang itu walaupun dia di atas gunung, di dalam gua, ada di lembah, ada di pulau, di gurun Sahara, di mana saja orang beriman kepada Allah ada, angin ini akan sampai kepadanya. Saat orang tersebut tersentuh oleh angin lembut itu, Bapak Ibu, terhirup olehnya angin lembut yang sejuk berbau wangi kesturi ini, orang tersebut langsung di tempat itu saat itu juga menghembuskan nafas terakhirnya, meninggal dunia. Maka ini adalah angin lembut kematian, ya. Angin lembut kematian. Dari mana sumbernya tadi? Dari Yaman. Kenapa dari Yaman, Buya? Kenapa dari Yaman? Saya nggak usah ulas ini saat inilah. Saya baru aja pulang dari Yaman 10 hari yang lalu. Saya merasa apa yang dikatakan Rasulullah 14 abad yang lalu benar. Di akhir zaman negeri iman adalah Yaman, kata Rasulullah. Saya merasakan itu di hati saya, di perasaan saya. Orang-orang yang masuk Yaman semuanya bersaksi betapa nyamannya hati ketika masuk Yaman. Suasana terkondisikan, lingkungan terkondisikan. Yang situ ada cuma ilmu, amal, iman. Ilmu, amal, iman. Ilmu, amal, iman. Ilmu, amal, iman. Cuma itu kondisinya, Bapak Ibu. Baiklah, luar biasa ya, di Yaman hari ini keislaman dan keimanan sangat terjaga. Oke, kita lanjut. Setelah tanda besar kiamat yang ketujuh, yaitu angin lembut kematian ini, tidak tersisa di muka bumi ini satupun orang Islam yang masih ada iman di dadanya kecuali meninggal dunia. Ya. Dan Nabi berkata, tanda besar kiamat yang ke-8, yang ke-9, dan ke-10, tidak satupun orang Islam yang beriman yang akan menyaksikan kejadiannya. Jarak antara ini dengan terjadi tanda besar kiamat yang ke-10 hanya 40 tahun, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jarak dari terjadinya tanda besar kiamat yang ke-7 dengan terjadinya tanda besar kiamat yang ke-10 ini menyebabkan malaikat Israfil meniup sangkakala, jaraknya hanya 40 tahun saja. Baik kaum muslimin, sudah selesai. Dukhon, Dajjal, Isa, Ya'juj, Ma'juj, terbitnya matahari sebelah barat, dabatul ardi, dan angin berlembut, angin bertiup. Lalu nomor 8, tenggelamnya bumi sebelah timur. Nomor 9, tenggelamnya bumi sebelah barat. Nomor 10, keluarnya api raksasa dari perut bumi Yaman. Lagi-lagi Yaman. Oke, rasanya saya cukupkan sampai di sini karena fokus kita di nomor 2.